Hari ini saya akan lanjutkan, saya akan ajarkan masih seri yang tentang doa ya. Karena memang berdoa itu kita harus terus belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang the power of prayer, kuasa doa. Ya, mari kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Kita sering mengutip ayat ini, dikatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, biasanya kita suka kutip ayat yang B aja yang saya kasih merah itu. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, kita lupa bahwa ayat B itu tidak akan terjadi kalau A itu tidak terjadi. Ya, jadi kita kalau baca ayat firman Tuhan nggak boleh comot-comot ayat, ya harus keseluruhan dibaca. Ya, ayat A-nya itu yang penting, saudara. Kenapa? Ada dikatakan kita harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya sembuh. Ya, sembuh dalam hal ini bukan sembuh sakit kita, sembuh jiwa kita, dan sembuh semuanya dalam kehidupan kita. Makanya doa orang yang benar kalau yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, nah kalau ayat ini kita baca kayaknya luar biasa banget ya kuasa doa orang yang benar ya. Tapi kenapa doa kita itu suka tidak berkuasa, teman-teman? Ya, kita lihat slide berikutnya. Yakobus 4 ayat 2b dikatakan demikian, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Alkitab juga mengatakan bahwa doa kita itu nggak berkuasa sama sekali karena apa? Ya karena saudara nggak pernah berdoa. Ketika saudara ada masalah, saudara tidak pernah datang ke Tuhan. Saudara berharap kepada yang lain. Saudara tidak pernah berdoa. Bahasa Inggrisnya itu prayerlessness. Ya, itu sangat membahayakan dan di hadapan Tuhan itu adalah dosa prayerlessness. Kenapa? Karena saudara nggak berdoa berarti saudara tidak pernah punya harapan kepada Tuhan. Jadi untuk apa saudara jadi orang percaya kalau ada apa-apa nggak pernah berharap sama Tuhan? Ya, jadi doa kita nggak berkuasa. Kenapa? Karena ya memang saudara nggak pernah mau berdoa sama Tuhan, nggak pernah mau berharap. Dan yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu nggak memperoleh apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada dua kategori di dalam Alkitab. Doa kita itu nggak berkuasa. Karena apa? Karena memang saudara malas doa, nggak mau berdoa, berharapnya sama orang lain, berharap sama sesuatu yang di luar Tuhan, atau saudara udah berdoa tapi salah berdoa. Jadi Alkitab juga mengajarkan ada orang yang salah berdoa. Ya, jadi kalau doa saudara nggak dijawab, jangan saudara marah-marah dulu karena kemungkinan besar itu kategorinya adalah salah, kata Tuhan. Kenapa? Karena dihabiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ingat yang lalu saya sudah ajarkan doa itu, ya prinsip-prinsip doa salah satunya harus sesuai kehendak Tuhan. Ya, nah kalau saudara doanya untuk memuaskan kedagingan saudara, Tuhan pasti nggak jawab karena Tuhan bukannya jahat saudara. Tapi Tuhan tahu kalau dijawab itu bahaya buat saudara. Ya, jadi kuasa doa itu bisa terjadi karena dua hal, teman-teman. Kalau kita baca ayat-ayat ini, ya. Jadi yang pertama apa? Slide berikut. Kuasa doa itu terjadi karena yang pertama doanya benar dan nah kita kan suka bingung doanya caranya gimana ya? Diajarin cara doa yang benar. Tapi kuasa doa itu terjadi bukan hanya doanya aja yang benar, tapi orangnya juga harus benar. Sekali lagi, ini penting nih. Kuasa doa itu terjadi dua hal. Bukan hanya doanya aja yang benar, tapi orangnya juga harus benar. Ya, makanya tadi ayat A-nya dikatakan kalau ada sesuatu dalam hati kamu, mesti saling mengaku dosa, saling mendoakan supaya apa? Kamu sembuh. Ya. Supaya
Kalau saluran hati kamu bersih, Tuhan dengar. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh-contoh di Alkitab. Ya, ada 2 wanita di Alkitab yang kita boleh ambil untuk kita belajar bagaimana cara mereka berdoa dan bagaimana kehidupan mereka sebagai orang benar. Ya, yang pertama kita akan lihat yaitu Ibu Hana. Ya, semua udah pasti pernah dengar kisah Ibu Hana ini di 1 Samuel 1. Ya, nah kalau kita lihat saudara, Hana ini kondisinya adalah apa? Perempuan yang sangat menderita. Suaminya punya istri yang kedua. Tidak ada wanita di dunia ini yang bahagia kalau suaminya punya istri yang kedua. Ya, karena Alkitab tidak pernah mengajarkan ada istri kedua, ya. Setialah kepada istrimu. Jadi hanya satu istri. Ketika pernikahan, janji pernikahan itu suci. Karena there's only one woman. Jadi kalau ada another woman, wanita selalu menderita. Pasti ibu-ibu di sini akan amin sama saya. Mari kita lihat kondisi Hana. Bukan hanya istrinya punya suaminya punya istri kedua, dia juga mandul. Nah, pada zaman dulu, mandul itu adalah sebuah aib buat orang Yahudi pada masa itu. Jadi itu perbuatan yang kejadian yang sangat memalukan. Jadi kalau wanita nggak bisa punya anak itu aib banget pada masa itu, ya. Nah, jadi bayangkan udah mandul, suami punya istri kedua, istri keduanya suka menyakiti dia, jadi dia tuh benar-benar tertekan. Nah, dalam kondisi tertekan itulah Hana berdoa. Ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih Hana mandul? Hana mandul bukan karena masalah di kandungannya, tapi karena Tuhan menutup kandungannya. Nah, ini bedanya, Saudara. Ya. Dan Hana tahu yang bisa membuka kandungannya hanyalah Tuhan. Karena itu dia bertahun-tahun berdoa di bait Allah. Ya, hari-hari ini di zaman modern kita lihat orang nggak bisa punya anak, itu punya berbagai cara untuk bisa dapat punya anak. Ya, itu nggak salah. Teknologi canggih juga dari Tuhan. Ya, tapi kalau kita nggak mau berharap sama Tuhan, berharap sama teknologi, itu yang nggak boleh. Ya, karena apa? Hana sangat percaya di sini. It's okay dengan segala cara untuk dapat anak ya, karena sekarang tuh dokter canggih-canggih ya. Tapi Hana di sini dia benar-benar tahu bahwa yang nutup kandungannya adalah Tuhan dan cuman Tuhan yang bisa buka kandungan dia. Ini dahsyat banget. Kita lihat cara dia berdoa, Saudara. Ya. Dia ayat 7 dia bilang dia nangis dan puasa. Hari-hari ini banyak orang kena masalah aja berdoa nggak bisa nangis loh, Saudara. Susah keluar air matanya. Susah puasa karena kuliner sekarang menggiurkan. Susah untuk tahan lapar. Ya. Nah, dia nangis dan berdoa. Terus dia juga bernasar. Dia bilang kalau aku dapat anak, aku akan persembahkan untuk Tuhan. Ini nggak main-main nasarnya. Terus cara doanya doa bibirnya bergerak tapi suaranya tidak kedengaran karena berkata-kata dalam hati. Bisa bayangin? Ibu-ibu di sini pernah berdoa seperti ini? Suaranya nggak kedengaran tapi bibirnya bergerak-gerak. Jadi itu dalam bahasa Inggris dia itu desperate sekali pada saat berdoa. Dan dia sangat-sangat berharap, ya, karena mandul itu aib pada saat itu. Ini Hana ini memang tipe seorang pendoa syafaat, saudara. Ya, jadi saya nggak tahu cara doa kita bagaimana. Ketika kita in desperation, kedekatan kita dengan Tuhan, cara kita boleh pakai segala cara. Yang penting doa kita didengar sama Tuhan. Nah, pada saat dia berdoa di bait Allah itu, ada seorang imam namanya Imam Eli. Itu ngamat-ngamatin cara Hana berdoa. Ya. Sayangnya Imam Eli ini nggak bisa bedain orang berdoa atau orang mabuk. Jadi dia kira Hana ini mabuk. Wah, dia kirain perempuan ini sedang mabuk di bait Allah. Tapi Hana di ayat ke-15 dan 16 dia berkata, "Hambaku, Imam Eli, aku bukan mabuk, aku lagi bersusah hati, aku bukan peminum anggur. Aku sedang mencurahkan isi hatiku, aku bukan perempuan bersila." Ya.
Aku tuh cemas dan sakit hati, makanya cara saya berdoa itu seperti ini. Nah, ini memang menyedihkan. Imam Eli mestinya tahu bedain orang berdoa sama orang mabuk. Ya, Imam Eli memang udahlah saudara ya. Kalau kita baca dia mendidik anak juga nggak benar ya. Ketika kalau kita baca selanjutnya juga dia nggak peka dengar suara Tuhan. Makanya kan bisa bedain juga orang berdoa sungguh-sungguh sama enggak, lagi mabuk juga dia nggak bisa bedain. Ya, tapi puji Tuhan setelah Hana mempertanggungjawabkan bahwa dia bukan mabuk, dia melepaskan nubuatannya dengan memberkati Hana. Terjadilah seperti yang kamu doakan. Ini luar biasa. Ini tugas imam pada saat itu, saudara. Jadi imam itu zaman dulu nggak boleh dia ngomong yang salah, saudara. Begitu dia mengeluarkan kata berkat, dia katakan, pergilah dengan selamat, Allah Israel yang akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta kepadanya. Wah, Hana langsung, amin, amin, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. May your servant find favor in your sight. Find favor, itu luar biasa. Kita semua butuh favor dari Tuhan. Ya. Nah, Hana akhirnya pulang dan setahun kemudian Tuhan menjawab doa Hana. Ya, dia mengandung dan melahirkan Samuel. Samuel itu artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Banyak anak sekarang namanya Samuel. Asal tahu artinya. Samuel itu dilahirkan karena dia minta dengan doa yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Itu arti Samuel, ya. Kalau kasih nama anak mesti tahu artinya, ya. Samuel nama bagus sekali, makanya semua orang pakai nama Samuel anaknya, ya. Dan ketika Samuel lahir, Hana menepati janjinya, Hana menepati nazarnya. Hari-hari ini kita lihat ketika banyak orang berdoa pada saat dia perusahaannya bangkrut, kondisinya gawat, ya, segala sesuatu membuat dia tertekan, ya. Tapi begitu dia berjanji pada saat dia bangkrut, Tuhan kalau aku boleh dipulihkan nanti Tuhan rumahku akan dipakai untuk rumah Tuhan gini-gini bla bla bla. Tapi begitu dipulihkan bisnisnya, dipulihkan hidupnya, kebanyakan orang apa? Lupa sama nasarnya. Ya, Hana tidak lupa dengan nasarnya. Dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli setelah dia selesai menyusui. Ya, banyak orang ketika susah doanya bernasar sama Tuhan. Tapi begitu Tuhan jawab doanya, biasanya lupa. Nah, saudara, kalau saudara pernah nasar sama Tuhan dan saudara lupa hari ini, saya cuma mau mengingatkan. Nasar itu antara it's between you and God. Adalah antara engkau dan Tuhan. Kau harus menepati janjimu. Kau harus menepati nasarmu. Ya, Hana menepati nasarnya loh. Bayangkan anak yang udah dia kepengen bertahun-tahun doanya udah sampai seperti itu, saudara. Begitu lahir karena dia bernasar dikasih loh ke Tuhan. Dan yang luar biasa, suaminya sepakat dengan Hana. Elkana itu sepakat. Ini dahsyatnya. Dia katakan, perbuatlah apa yang kamu pandang baik. Suaminya juga tahu. Ya, oh rupanya Hana setelah mendapat anak, dia mau membayar nasarnya. Ya. Nah, apa yang dikatakan Hana ini luar biasa di ayat 26 dan 27. Dia temui Imam Eli, dia mengatakan, Imam Eli kan pasti lupa. Dia ingetin Imam Eli. Imam Eli, aku ini loh perempuan yang dulu berdiri sini, yang kamu kirain saya mabuk anggur, yang berdoa kepada Tuhan minta anak, ini sekarang aku dapat anak. Ya, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Luar biasa. Ya, apakah saudara sedang bergumul sesuatu hari ini? Bagaimana kuasa doa sedang bekerja dalam hidup saudara? Hana memberikan pernyataan yang sangat profetis. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Untuk mendapat jawaban doa inilah aku berdoa. Percaya saudara. Ya, hari ini masih banyak Hana-Hana di sekitar kita.
yang sedang menantikan jawaban Tuhan. Berdoalah seperti Hana berdoa. Ya. Nah, kemudian luar biasa saya terkesan sekali di 1 Samuel 2 ayat 11 ketika dia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Samuel kecil ini menjadi pelayan Tuhan di dalam pengawasan Imam Eli. Sama mamanya ini dibikinin jubah kecil. Buat saya ini profetis sekali. Bahwa Hana tahu suatu hari kelak Samuel akan menjadi nabi. Disiapin, dibikinin baju kecil, jubah kecil. Persiapan untuk Samuel kelak bisa dipakai oleh Tuhan. Ya. Dan perkataan berkat Imam Eli yang kedua untuk Hana dan suaminya apa? Ini luar biasa. Tadi perkataan yang berkat yang pertama membuat Hana dijawab doanya. Ya. Perkataan berkat Imam Eli yang kedua, demikian dia katakan. Tuhan kiranya, ini dahsyat saudara, memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini sebagai apa? Pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Wow, Tuhan gak pernah utang saudara. Tuhan mengindahkan Hana. Dia mengandung dan melahirkan berapa? Ada yang tahu? Dia kasih 1 orang, dia dapat 5 anak. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi total anaknya Hana berapa? 6 orang. Wow, dari seorang perempuan mandul, akhirnya mendapat 6 orang anak, 1 diserahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu coba kita pelajarin kata mengindahkan. Ya, kata mengindahkan dalam bahasa Indonesia ini saya lihat di dalam NIV itu artinya gracious, bermurah hati. Terjemahan New Living Translation itu artinya bless, memberkati. Terjemahan ESV itu visited, mengunjungi. Wow, jadi Tuhan terhadap Hana itu bermurah hati. Tuhan memberkati Hana, bahkan Tuhan mengunjungi Hana, memberkati buah kandungannya sekali lagi sehingga berbuah-buah dia bisa dapat 5 anak lagi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Saya percaya mungkin ada wanita-wanita hari ini di dalam mezbah ini. Engkau akan mendapat jawaban doa untuk peristiwa Hana ini. Berikutnya, ada seorang lagi yang bernama Hana. Kalau tadi Hana perjanjian lama, ini Hana perjanjian baru. Ya, ada 2 Hana di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang ini Hana perjanjian baru. Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Siapa Hana ini? Ini dia adalah seorang nabiah perempuan. Dia anak Fanuel dari suku Asher. 1 dari 12 suku Israel. Nah, perhatikan. Dia nabiah, tapi dia menikah cuma 7 tahun suaminya meninggal. Dia jadi janda. Umurnya, Alkitab menulis dia 84 tahun ketika dia berdoa di Bait Allah. Tapi dikatakan sebelumnya dia itu berdoa puasa siang dan malam. Wih, kita baru berdoa dari jam 5 sampai jam 7 ya, setiap hari. Ini dia doa puasa siang dan malam, setiap hari. Terus pertanyaannya, untuk apa dia berdoa seperti ini? Ya, coba kalau Hana yang perjanjian lama tadi kita nggak bisa hitung berapa lama dia berdoa. Tapi kalau Hana perjanjian baru ini kita bisa coba hitung ya. Coba slide berikutnya. Misalkan Hana umurnya waktu menikah 23 tahun. Dia menikah berapa tahun? 7 tahun. Total 30 tahun ya. Waktu dia menjanda itu dia umur 30. Alkitab menuliskan dia ada di Bait Allah 84 tahun. 84 dikurangi 30 tahun itu 54 tahun berdoa. Pertanyaannya untuk apa dia berdoa 54 tahun? Hari ini ada yang berdoa sampai sekitar durasinya, periodnya sampai 50 tahun Tuhan belum jawab. Pasti udah nggak mau berdoa lagi. Orang seminggu, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun aja nggak dijawab, udah ngambek, nggak mau doa lagi.
Ini sampai bunyi puluhan tahun, untuk apa? Ternyata ada tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Tugas apa itu? Tugas doa apa yang diberikan Tuhan kepada Hana? Saya juga nggak tahu. Pada saat saya mempelajari ayat ini, Tuhan kasih tahu saya, lihat apa yang terjadi di bait Allah pada saat itu. Alkitab mengatakan, pada hari itu ternyata orang tua Yesus membawa bayi Yesus datang ke bait Allah untuk didedikasikan penyerahan anak sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Ya, Yesus orang tuanya Yahudi. Yesus lahir menjadi orang Yahudi. Jadi dia harus tetap tunduk kepada ajaran-ajaran hukum Taurat pada saat itu. Jadi harus didedikasikan. Ya. Nah, pada saat di bait Allah itu ada seorang yang udah tua juga lanjut usia namanya Simeon. Dia mendapat pernyataan dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan dia datang ke bait Allah itu oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi perhatikan, pada hari itu telah terjadi yang namanya divine appointment. Pertemuan ilahi. Sebuah pertemuan yang diatur oleh Tuhan. Next slide. Ya. Nah, saudara perhatikan, dua orang lanjut usia ini, next slide. Simeon sama Hana usianya udah lanjut, tidak saling mengenal. Ini profetis banget. Tapi mereka berdua dapat tugas yang sama. Yaitu apa? Slide berikutnya ya, slide sebelumnya ya. Belum selesai yang tadi divine. Nah, mereka berdua itu dapat tugas yang sama dari Tuhan. Ternyata apa? Oh, mereka bertahun-tahun berdoa mempersiapkan kedatangan Mesias. Bapak Ibu, untuk lahirnya baby Jesus ke dunia, Tuhan sudah memberikan tugas kepada orang-orangnya yang dia persiapkan. Simeon dan Hana. Untuk bertahun-tahun berdoa. Mempersiapkan sampai bayi Mesias ini lahir ke dunia. Wow. Sebuah tugas yang luar biasa. Simeon dan Hana bertahun-tahun, puluhan tahun menunggu. Begitu Tuhan kasih tahu jawaban doanya, dua-duanya nggak saling mengenal. Divine appointment datang ke bait Allah saatnya bersamaan ketika orang tua Yesus menyerahkan baby Jesus kepada untuk diserahkan. Mereka berdua kan nggak tahu kapan bayi Yesus lahir. Tapi pada saat di bait Allah itu, ketika orang tua Yesus datang menyerahkan bayi Yesus, mereka berdua tahu tugas doa mereka selesai. Bayi Yesus telah lahir. Dan Simeon bilang, aku siap. Waktunya dia itu pulang ke rumah Tuhan dikasih tahu loh tanda-tandanya, yaitu kalau dia udah lihat bayi Yesus, doa yang dia naikkan bertahun-tahun, dia bilang itu waktu dia sudah dekat untuk pulang ke rumah Bapak. Luar biasa indahnya. Untuk pulang dia dikasih tahu tanda-tandanya. Ya. Oleh sebab itu doa Simeon waktu menggendong Yesus, dia bilang dia siap pulang ke rumah Bapa. Sebab dia udah melihat bayi Yesus dan ia bernubuat tentang Yesus sampai orang tuanya heran dengan perkataannya. Simeon telah menyelesaikan tugasnya dengan luar biasa. Hana juga telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pendoa yang profetik setelah dia melihat bayi Yesus itu. Simeon juga sudah selesai. Dia pulang ke rumah Bapa dengan luar biasa. Well done. Hana punya tugas baru, ayat ke-38. Dia selesai menjadi seorang pendoa. Berikutnya Tuhan berikan pelayanan baru kepada dia sebagai pemberita kabar baik kepada semua orang bahwa Mesias telah lahir. Dari seorang pendoa syafaat jadi seorang pengkhotbah, penginjil untuk memberitahukan Mesias telah lahir. Wow, luar biasa shifting dalam kehidupan seorang Hana yang berusia 84 tahun. Halo, usia tidak menentukan.
Ya, mau sampai usia berapa, Tuhan bisa pakai saudara. Hari-hari ini kalau ada ibu-ibu yang sudah usia lanjut usia, Tuhan masih bisa pakai. Yang penting saudara tahu jelas panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Slide terakhir, ada kuasa dalam doa. Amin. Berdoalah sampai melihat hasilnya. Berdoalah sampai tugasmu selesai. Apakah ada panggilan doa? Tugas yang spesial yang Tuhan berikan kepada setiap saudara. Berdoalah sampai tugasmu selesai. Hana dan Simeon berdoa sampai melihat tugasnya itu selesai. Bayi Yesus telah dilahirkan. Wow. Saya selesai di sini. Saya mau bertanya kepada Pak Wiwit dan Pak Untung, apakah masih ada waktu karena ada video yang akan saya perlihatkan, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit. Masih ada waktu, Pak Masih Kak Untung? Christine, masih. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin sharing sedikit ini apa yang terjadi di NTT ya. Kita akan galang dana untuk NTT. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu NTT, Kupang dan sekitarnya ini dilanda badai yang namanya badai Seroja dan itu sudah sempat menghancurkan banyak sekali tempat-tempat kediaman di sana ya, dan kita sedang galang dana untuk menolong orang-orang di sana ya. Nah, saya mau kasih sharing sedikit bahwa apa yang terjadi di NTT tahun 1965 itu pernah terjadi revival di sana. Mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar atau ada yang sudah dengar ya. Pernah terjadi revival di kota yang namanya Soe, itu 3 jam dari kota Kupang ya. Saya sudah pernah pelayanan 2 kali ke NTT, Kupang, dan saya juga sudah mengunjungi kota Soe ini, di mana di situ ada sebuah gereja yang namanya Maranatha. Di situ pernah terjadi revival, seperti apa yang terjadi 100 tahun yang lalu di kota Azusa di Amerika, di mana itu terkenal dengan kegerakan Pentecost. Ya, nah tahun 65 itu pun terjadi ya. Tuhan melawat kota itu terutama di gereja itu, gereja Maranatha itu sehingga terjadi banyak mujizat, salah satunya air menjadi anggur ya dan banyak mujizat-mujizat yang lain. Nah, sejak tahun 65 itu sampai hari ini Saudara, keluarga-keluarga dari saksi mata gereja Maranatha bahkan anggota jemaat di sana, saksi mata kegerakan Soe itu sampai hari ini masih tekun berdoa. Ya, mereka benar-benar sampai hari ini mengumpulkan orang selalu berdoa karena mereka ingin tetap revival itu tetap terjadi. Bagaimana mereka menjaga api revival itu supaya tidak mati. Ya. Dan itu digerakkan oleh wanita-wanitanya Tuhan di sana. Ini luar biasa ya, wanita-wanitanya Tuhan. NTT ini memang terkenal orang Indonesia Timur ini kalau berdoa luar biasa. Itu gudangnya pendoa-pendoa ya, bukan berarti dari provinsi lain tidak ada, tapi mereka ini telah menyulut api doa dari timur ini karena pernah terjadi revival di sana akibat dari kegerakan doa di sana. Ya. Nah, ketika badai Seroja itu datang, mereka pun tetap berdoa, Saudara. Ya, dan saya akhirnya mendapat kiriman berita dan ini memang sudah ada di news juga. Jadi ini bukan hoax. Ini kejadiannya adalah benar-benar terjadi. Bahwa setelah badai Seroja itu ada fenomena alam yang kita boleh kategorikan itu mujizat. Ternyata setelah badai muncul danau baru, pulau baru, bahkan sumber-sumber air yang tidak tahu dari mana. Nah, Bapak Ibu kalau pernah ke NTT, ke Kupang terutama, itu tanahnya kering banget. Jadi masalah mereka adalah selalu air. Makanya orang kalau saya pelayanan ke desa-desa waktu itu ya, orang-orang desa di sana itu kalau ada tamu, itu sampai harus turun ke sungai, ambil air buat kita supaya kita bisa mandi. Sampai saya nggak tega, mereka turun area
ambil itu gendong airnya naik ke gunung untuk sampai ke tempat lokasi kita pelayanan untuk kasih kita air supaya kita bisa mandi. Sampai saya bilang stop, nggak usah, kita datang mau melayanin, kita hari ini nggak mandi juga nggak apa-apa. Ya, jadi air itu problem. Ternyata setelah badai ini sumber air nggak tahu keluar dari mana itu, wow. Kita akan lihat ya videonya dalam 2,5 menit itu kita akan saksikan. Tolong suaranya dikeluarin supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di Kupang. Suaranya dikeluarkan, Pak? Ya. Bayangkan, danau seluas hampir 2 hektar ini hanya terbentuk dalam waktu 1 hari. Sontak saja warga kelurahan Sikumana, Kota Kupang terheran-heran dengan fenomena alam ini. Wilayah yang dulunya kering kerontang kini berlimpah air. Saking banyaknya air, warga bahkan bisa membuat pancuran air langsung di depan pintu rumahnya. Hikmahnya, sekarang sumber air sudah dekat. Pasca badai Seroja, 7 mata air tiba-tiba muncul. Munculnya mata air ini disertai letupan yang menyebabkan sebatang pohon pisang bahkan tercabut. Punggung bukit ini tiba-tiba menjadi mata air yang menyembur dengan deras dan berlimpah ruah. Kondisi ini tak pernah terbayangkan dalam pemikiran Ida, pemilik lahan tempat munculnya mata air. Senin pagi yang hari Minggu Minggu paginya badai kan. Nah pagi bangun potong lihat muncul meleleh sampai di depan rumah situ, datang ternyata mata air suka keluar, airnya mulai tuh potong kasih bersih galon. Terus yang dari atas itu ya 2 hari kemudian dulu baru mulai keluar lagi dari atas. Salah seorang warga yang telah puluhan tahun tinggal di tempat ini juga mengaku tahun 1995 silam pernah muncul mata air, namun tak sebesar ini. Dibandingkan dengan sekarang, wah, ini sampai seban dengan dulu bawah, ini besar sekali ini. Dulu kecil begini ya. Warga takjub, tapi tak sedikit yang takut. Takjub karena limpahan air sebanyak ini tak pernah terjadi. Takut karena genangan air berubah menjadi danau dan menenggelamkan 2 hektar lahan pertanian warga. Bukan tidak mungkin luas danau akan terus bertambah dan menenggelamkan permukiman. Danau baru ini pun menjadi daya tarik wisata baru di Kota Kupang. Banyak warga yang datang untuk melihat hingga ingin mandi, merasakan segarnya air yang langsung keluar dari perut bumi. Sebenarnya danau baru ini bisa saja muncul di lokasi lainnya. Kondisi geologis Kota Kupang yang berunsur kapur dan karang berpotensi memiliki sungai bawah tanah yang sewaktu-waktu bisa meluap jika volume air meningkat akibat hujan berkepanjangan. Kristongai, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, wow, luar biasa. Jadi teman-teman saya penggerak doa di sana berkata ini sangat profetis karena Kupang yang begitu kering akhirnya Tuhan alirkan sumber air yang luar biasa. Ya, ini sangat profetis banget. Ya, dan Tuhan juga bisa selalu berbicara lewat badai. Jadi badai bukan selalu bencana. Ya, Tuhan bisa berbicara lewat badai. Tapi yang penting lewat doa-doa kita. Tidak mustahil Tuhan bisa mengerjakan perkara yang besar. Amin. Oke, saya selesai di sini. Pak Wiwit, Mas Untung. Amin, amin. Thank you, Ci Christine, buat apa yang disampaikan tadi mengenai doa dan juga video kesaksian di Kupang ini. Kemarin saya bilang gini sama Kak Untung, itu danau 2 hektar loh, nggak main-main itu. 2 hektar 1 hari. Gimana caranya kalau bukan mujizat ya? Luar biasa, Pak.